Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman ya. Kembali lagi dengan channelnya Desain Udah Digital. Tempatnya kita belajar bersama, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan secara otodidak teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan cara pembuatan website yang kemarin sudah secara gratis. Ada part 1, part 2 kok part 1, part 2, part intro sama part 1 ya teman-teman ya. Dan sekarang kita masuk ke part 2-nya ya. Kali ini kita akan melakukan beberapa hal ya. Yang pertama itu bagaimana cara menginstal tema ya. Kemudian yang kedua itu menginstal Elementor ya. Nanti saya jelaskan Elementor itu fungsinya untuk apa. Dan yang ketiga adalah pengenalan dashboard Elementornya. Jadi beberapa pengenalan akan saya jelaskan di sana supaya teman-teman semua bisa lebih memahami ya tentang cara pembuatan website menggunakan WordPress dan secara gratis. Nanti ketika kita sudah selesai di penghujung tema ya, di ujung tutorialnya, setelah kita belajar membuat keseluruhan, baru kita akan beralih ke pembuatan dengan menggunakan hosting ya. Kita sewa hosting yang murah-murah aja ya buat teman-teman semua. Oke, jadi sekarang sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih banyak buat para donatur kita yang berada di pojok kanan tersebut yang sudah memberikan sedikit rezekinya buat channel ini ya, untuk digunakan dalam hal tetap kelas juga yang nantinya akan di-share atau dibagikan dengan kalian semua, sehingga kalian juga tidak perlu bayar lagi untuk mengikuti kelas-kelas. Kalian bisa lihat secara garis besar apa yang ditrainingkan, karena ketika kita mengikuti seminar atau mengikuti suatu pelatihan kadang banyak intronya teman-teman ya. Jadi di video ini sudah kita rangkum, kita ambilkan secara cepat supaya teman-teman yang membutuhkan juga bisa juga bisa ikut merasakan ya. Ketika ada teman-teman yang nggak punya dana untuk ikut kelas, kalian bisa lihat ini, dan mungkin saya harap video tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk membuka lapangan pekerjaan ya, karena banyak sekali yang sekarang sudah menggunakan dunia digital, apalagi di dunia website teman-teman, banyak sekali peluang-peluang teman-teman semua untuk terjun dalam ceruk bisnis ini teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar, seperti biasa video akan kita pecah tidak terlalu banyak. Yang penting kalian dapat maknanya, kalian dapat poinnya, karena kalau terlalu panjang juga kadang saya juga jelasinnya mulutnya sudah agak kering gitu. Tapi karena memang kalau di video tutorial pembuatan game kayak kemarin GTA 5 itu memang waktunya harus panjang, karena penjelasannya ada beberapa yang muter-muter, dan saya juga belum terlalu expert ya teman-teman. Saya juga masih kopas-kopas saja, kopi sana kopi sini, saya belum sampai ahli. Tapi yang jelas dengan tutorial kalian bisa mengembangkan sendiri, karena setiap manusia punya caranya sendiri untuk mengembangkan skillnya. Oke teman-teman, jadi kita sekarang lagi di dashboardnya WordPress. Kemarin teman-teman sudah ikutin juga, kalian sudah punya dashboardnya. Jadi kalian jangan lupa passwordnya, jangan lupa username-nya, karena itu yang akan kita gunakan untuk masuk ke dashboard kerja kita teman-teman ya. Oke, saya tidak akan menjelaskan di sini semua. Seperti kalian lihat di sini ada beranda, kemudian ada post, media, laman, komentar, tampilan, plugin, pengguna, peralatan dan pengaturan dan sebagainya. Saya tidak akan menjelaskan ini secara detail. Sambil berjalan nanti kita jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang penting kita dapat esensinya dulu. Oke, yang pertama tadi kita akan menginstal tema yang kita perlukan untuk tampilan website seperti yang kita lihat di sini ya. Ini kita di new tab, kita buka dulu. Ini adalah tampilan default ya, tampilan dasar yang diberikan setelah kita membuat ini hosting ya. Setelah kita membuat domain, nah di hosting yang berbayar ataupun gratis, kita mendapatkan tampilan layar sebuah web yang default seperti ini teman-teman ya. Nih kalau kita klik laman contohnya, ini isinya seperti ini. Kalau kita kembali ke kelas tutorial, berarti kita kembali ke depan ya. Kita akan merubah dulu tampilan-tampilan ini menggunakan yang namanya tema. Jadi tema di sini itu adalah memberikan kanvas atau layar belakang, latar belakang sesuai dengan tampilan yang kita inginkan teman-teman ya.
Bagaimana cara menginstalnya? Kalian arahkan kursor kalian ya ke arah tampilan, maka di sini ada tema. Kalian klik aja di sana. Nah, di sini terdapat banyak tema. Sekarang yang kita gunakan adalah ini teman-teman. Ini versi tersedia, versi baru ya. Kita bisa lihat di sini rincian temanya, tampilannya seperti ini. Di sini ada logo, kemudian di sini ada about, bird, all posts ya. Ada headernya di sini. Seperti ini tampilannya, dan kita menggunakan yang ini. Sekarang kita akan menggunakan ya, biasanya aku menggunakan Astra. Kita cari aja, cari tema terpasang. Ini tambah baru ya. Tambah baru. Kita mencari di sini namanya Astra. Ya, teman, apakah sudah terpasang atau belum ya? Ternyata belum terpasang ya, teman-teman ya. Di sini kalian bisa pilih manapun yang sesuai dengan kalian ya teman-teman. Bisa menggunakan yang ini, bisa menggunakan yang ini ya, tapi kita gunakan yang ini aja ya, install. Oke, sekarang setelah kalian install, maka kalian klik tombol aktifkan teman-teman. Kalau kalian cuma install tok dan tidak diaktifkan, maka tampilan yang di sini juga masih seperti ini, belum ada perubahan teman-teman ya. Kita klik aktifkan. Oke, setelah kita klik aktifkan, kita lihat yang di sini. Nah, tampilannya sekarang menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Di sini sudah berubah lagi kelas tutorial. Di sini halo. Di sini ada laman contoh ya. Kita sudah menggunakan yang ini. Oke teman-teman. Kita lihat ya, kalau sesuaikan ini, kita akan mengatur tampilan dari sini ya, menggunakan settingan yang di sini. Ini kita bisa setting, tapi kali ini kita nggak akan melakukan settingan di sini dulu ya. Kita melakukan pengenalan dulu. Nanti ini akan beranjak di video berikutnya teman-teman ya. Jadi setelah kita menggunakan Astra, kemudian sekarang kita install Elementornya teman-teman ya. Nah, tadi ketika kalian klik tema ya, di sini ketika kalian klik tampilan hanya ada tema dan editor ya. Sekarang sudah ada sesuaikan widget, menu, Astra option, kemudian edit bekas lama. Oke teman-teman, jadi ini biarkan dulu. Kita mengarah ke plugin. Oke teman-teman, di sini kita plugin, kemudian kita tambah baru ya. Kita pilih yang tambah baru, jangan plugin terpasang tapi plugin tambah baru. Oke, sekarang kita cari, langsung kalian cari Elementor di sini ya. Ada Elementor website, pembuat website Elementor ya. Di sini kita lihat 5 juta instalasi aktif teman-teman ya. Berarti ada 5 juta orang yang menggunakan si Elementor ini ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa website developer freelance itu sekarang sudah banyak sekali, dan kalian tidak usah khawatir, tidak perlu kalian jago coding, kalian hanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di tutorial ini. Insya Allah kalau kalian belajar, kalian mau mengekspor lagi, itu kalian bisa ikut terjun ke dunia pembuatan website teman-teman ya. Karena saya sampaikan di awal bahwa klien itu tidak mau tahu kalian menggunakan coding apa, kalian membuat dengan cara apa. Yang penting hasil akhir dari yang kalian buat itu memenuhi dan sesuai kriteria dari si klien tersebut teman-teman ya. Jadi apapun alatnya, kalian pede aja, kalian belajar aja ya, walaupun nanti pada akhirnya kalian akan tertarik untuk belajar mengenai HTML, CSS, seperti itu teman-teman. Dan saya terjunnya seperti itu, awalnya kita belajar dari Elementor. Oke, jadi setelah kalian menemukan Elementor, kita install sekarang. Oke. Dan kita aktifkan teman-teman. Saya sudah punya, ini sudah aktif ya teman-teman. Kita lihat di plugin terpasang. Di sini ada Elementor ya. Kita sudah aktifkan teman-teman, karena kalau belum diaktifkan maka dia akan muncul tanda aktifkan seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi kita sudah aktif, lalu kita pindah ke sini, kita refresh ya.
Tuh, seperti ini teman-teman ya. Jadi, nih sebentar, kita mulai di tengah-tengah sini. Ini adalah halaman awal teman-teman, di mana nanti laman ini adalah yang dibawakan oleh web gratisan kita tadi yang awal defaultnya. Jadi kita akan mengganti halaman ini, kita bisa tambahkan baru. Jangan post lah ya. Kalau post itu kita mengalami laman baru ya. Kita tambahkan judul misalnya home. Oke teman-teman, kita lihat seperti menunggu peninjauan admin. Oke. Template bawaan permaling, kita tidak usah diisi permalingnya, gambar andalan, diskusi, atribut laman. Oke. Jadi ini sudah kita bikin halaman home-nya. Oke teman-teman, kita terbitkan. Ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nih, di sini akan muncul halaman yang sudah kita buat ya teman-teman. Tapi ini adalah default yang sekarang kita bikin. Nah, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di dalam Elementor. Jadi kalian tidak usah merubah ini dulu. Nanti kita akan ada tutorial untuk mengganti, menambah halaman, menyeting dashboard dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan pengenalan dari Elementor itu sendiri teman-teman. Oke, kita sudah buat halamannya ya. Kemudian kita bisa edit laman ya. Otomatis dia akan mengarah ke halaman yang seperti ini. Dan kalian akan menemukan tulisan edit with Elementor ya. With Elementor, kita klik Elementornya, maka kita akan diarahkan ke dashboard Elementor teman-teman. Oke. Jadi seperti yang kalian tahu, ini adalah sebuah aplikasi tambahan ya, atau kalau plugin itu ibaratnya kalau di HP kita itu kayak aplikasi-aplikasi yang kita download ya, yang akan kita gunakan untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah, Elementor ini itu adalah aplikasi kalau di HP Android, tapi kalau di dalam sistem itu namanya plugin ya, seperti aplikasi atau platform tambahan yang dikhususkan untuk atau sebagai page builder ya. Itu bisa kita sebut sebagai page builder. Jadi di sini kita bisa membuat halaman, kita bisa mengatur tampilan dari sebuah web, kita bisa mengatur sebuah tampilan dari halaman yang sudah kita buat, contohnya tadi home. Ya, kita mau memasukkan apapun di sana. Di sini adalah hasil yang sudah tampilan yang akan muncul di layar website yang kalian edit teman-teman ya. Di sini, dan di sini adalah area kerja. Jadi di sini sudah disediakan ada heading, ada intersection dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang akan kita gunakan nantinya jika kita akan mengedit sebuah website ya. Kemudian setelah kita membuat halaman baru seperti ini, kalian sudah mempunyai layar untuk mengedit sebuah tampilan, sebuah halaman ya, yang tadi sudah kalian buat, yaitu halaman home ya. Kemudian dari sebuah web itu terdiri dari beberapa section ya. Nah, kalau kalian yang nggak ngerti section itu apa, jadi di dalam web itu ada sebuah section ya, dan di dalam section itu ada namanya kolom, dan di dalam kolom nanti ada yang namanya komponen. Jadi seperti ini. Di dalam web itu kalau kalian lihat itu kalian bisa seperti ini. Nah, kalian select mau tampilannya seperti apa, mau satu layar penuh berarti satu. Ini adalah yang namanya section teman-teman ya. Jadi ini adalah section. Sebentar, kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan menjadi 3 tampilan. Nah, antara pertama dan kedua ini adalah section teman-teman. Jadi di dalam website kalian itu ada beberapa section, di mana di setiap sectionnya dia memiliki beberapa kolom ya, dan nanti di dalam kolom-kolom ini, nah ini adalah kolom ya. Jadi di dalam section itu bisa kalian buat beberapa kolom. Kalau di sini kalian bisa lihat ya, ini section bisa diisi hanya 1 kolom, ini bisa diisi 2 kolom,
bisa 3 kolom, dan bisa berbagai hal kalian bisa pilih ya. Walaupun kalau kalian memilih hanya menggunakan 1 kolom, ini pada akhirnya kalian juga bisa edit dirubah menjadi 2 kolom seperti ini. Jadi bukan patokan, ini hanya membantu teman-teman semua tanpa harus repot-repot ketika kalian mempunyai gambar ingin 3 berjajar, kalian tidak perlu menggunakan 1 terus kalian setting-setting sendiri. Jadi ini hanya memudahkan kalian sendiri teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi di dalam section ya, kalian ingat di sini. Jadi section itu adalah pembungkus utuh dari sebuah isian dari sebuah website seperti apa ya? Bagian-bagiannya kalau kalian tidak ngerti ya. Section atau kita sebut bagian ya. Nah, ini kita sekarang sudah memiliki 2 section. Oke, teman-teman. Ketika kalian klik di sini, maka nanti yang di sini akan muncul namanya edit section. Ya, setiap editor dilengkapi dengan layout, style, dan advance. Ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nanti sambil jalan kalian akan mengetahui fungsinya untuk apa. Kemudian di dalam kalau kalian lihat ini ada namanya edit kolom, ya. Jadi kalian bisa mengedit lebar kolom, isi kolom dan sebagainya ya. Di sini sama juga ketika kalian mengklik edit kolom, maka editornya memiliki 3 bagian yaitu layout, style dan advance ya. Ketika kalian sudah memberikan isi di dalam kolom tersebut ya, kita isikan ini adalah namanya komponen-komponen teman-teman ya. Kita bisa tambahkan di sini headingnya sampai muncul warna biru ya. Kita tidak bisa menambahkan di luar sini, kita tidak bisa menambahkan di luar dari bagian atau dari section yang sudah kita pilih teman-teman. Contohnya seperti ini ya, sampai muncul biru baru kita lepaskan, maka di sini sudah ada yang namanya komponen teman-teman ya. Kalau kalian klik di sini ya, di sini sudah ada untuk editing komponennya teman-teman ya. Ada content, style dan advance. Kalian bisa ganti nama di sini. Kelas tutorial ya. Kemudian kalian bisa atur di sini ya, kolom width-nya mau berapa. Kemudian align-nya mau di tengah atau center. Berarti nanti si letak dari kolom ini dia akan berada di tengah, dan sekarang sudah di tengah teman-teman. Jadi kalian tidak bisa mau dipindahkan kemana karena dia cuma diisi 1 ya teman-teman. Jadi cuma bisa middle dan center. Oke. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada hover dan sebagainya. Ini dijelaskan nanti teman-teman ya. Jadi kita ulangi lagi ya, di dalam website itu terdapat beberapa section atau bagian yang seperti kalian lihat ini ya, antara atas dan bawah itu adalah section, antar section ya. Ini section 1, ini section 2 teman-teman ya. Ini bagian 1, ini bagian 2, di mana di setiap bagian memiliki beberapa kolom, terserah itu mau kalian bikin 1, bikin 2, bikin 3, itu terserah dari pembuatnya. Jadi di dalam bagian itu memiliki, di dalam section atau dalam bagian itu selalu memiliki yang namanya kolom ya. Dan di setiap kolom itu akan berisikan komponen, terserah mau diisi 1 komponen, 2 komponen, itu juga kembali lagi terserah dengan teman-teman semuanya. Oke teman-teman. Jadi seperti ini kita edit, kita bisa rubah. Jadi ketika kita edit section ya, maka ini kita bisa bikin full width, maka dia tidak ada border seperti ini. Maka dia dari ujung sampai ke ujung ya, seperti kalian lihat ini. Kalian lihat di sini bordernya ya, yang kalian nampak itu kelihatan sekali teman-teman ya. Kalau yang bawah ini hanya cukup segini ya. Ketika kalian box, maka dia tampilan akan segaris seperti ini teman-teman ya. Ini sesuai kebutuhan juga ya, kalian mau buat box atau full width ya. Kalau full width seperti ini, kemudian di sini ada column sketch, ada heads, vertical align, overflow, ini kalian tidak perlukan dulu ya. Kemudian ketika kalian edit si
edit kolom, berarti kalian bisa mengedit kolom-kolomnya ini, mau jaraknya seberapa antar kolom. Kalau misalkan ada, ya, kalau tidak ada berarti posisinya itu sekarang dia hanya digunakan satu seperti ini teman-teman ya. Kita bikin misalnya untuk heading, untuk kayak gini tadi ya, ini untuk heading karena di dalam komponennya kita menggunakan heading ya. Kita bisa edit, kita tengahin, kita pojok sana, kita rata kiri atau apa. Kemudian HTML tagsnya ini untuk ukuran tulisan, semakin kecil maka dia akan semakin besar. Ini biasanya ilmunya HTML tag itu biasanya kalian akan mengenal di HTML script ya teman-teman. Itu ada kelasnya. Jadi H1 itu ukuran untuk sebuah heading ya. Jadi H1 itu ukurannya paling besar. Kalau H6 itu yang paling kecil ya. Di sini ada div, kemudian di sini ada span, kemudian di sini ada p. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan di HTML CSS ya. Teman-teman. Ini adalah sebuah apa ya, kalau kita sebut Elementor itu adalah sebuah codingan HTML yang sudah disederhanakan sehingga orang awam pun bisa menggunakan HTML menggunakan Elementor untuk mengedit sebuah website. Pada dasarnya di balik dari Elementor ini itu juga merupakan codingan-codingan HTML yang digunakan oleh para ahli HTML coding untuk membuat sebuah website seperti itu teman-teman ya. Hanya kita diberikan dalam bentuk yang sudah gampang seperti ini ya. Oke, ini adalah sebuah komponennya sudah muncul dan kita lihat di sini kalau kita mau menambahkan komponen kita plus. Nah, ini kita bisa memasukkan gambar di sini. Oke teman-teman ya. Nih, kita bisa masukkan gambar di sini. Nanti kalian bisa menambahkan gambar apapun di sini ya. Kemudian di sini kalian ingin kasih text editor ya, kalian kasih teks. Kemudian kalian bisa isi yang di sini kalian kasih misalkan ada video. Oke, jadi kalian bisa masukkan video di sini. Nanti kalian bisa pilih dari YouTube, linknya ada di sini dan itu akan masuk ke tutorial berikutnya teman-teman ya. Jadi tampilannya akan seperti ini ya. Ini adalah gambar di mana kalian bisa choose image, di mana kalian nanti pilih berkas ya. Karena kalian harus mengunggah dulu. Misalkan kita akan bentar nih. Kita akan menambahkan sebuah gambar di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Untuk pengisian ini juga nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Kemudian kita insert media. Nah, di sini akan muncul gambar yang kita inginkan. Dan kita bisa pilih medium, kita bisa pilih large sesuai ukurannya. Kalau alignmentnya dia udah pasti di tengah karena dia full. Ya, captionnya nih, kalian bisa noun aja ya. Kemudian linknya custom URL. Jadi nanti ketika dia diklik ini maka dia akan mengarah kemana. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini lanjutan aja. Kalau kalian mau ngedit ini berarti kalian tinggal tulis di sini atau kalian bisa langsung tulis di sini. Nih, kita hapus dulu ya. Jadi untuk edit tulisan kalian bisa langsung tulis di sini. Oke. Kemudian di sini untuk video kalian bisa pilih videonya dimanapun ya. Seperti ini teman-teman. Dan ketika kita update ya teman-teman, setelah itu kita kunjungi lagi situsnya. Ketika kita pilih halaman home, maka yang akan muncul adalah yang sudah kita edit tadi teman-teman ya. Nih, halaman home-nya adalah sesuatu yang sudah kita edit tadi. Di sini ada gambar, di sini ada nama, di sini. Nah, di dalam web yang saya sebutkan tadi namanya bagian-bagian, dia memiliki bagian-bagian masing-masing dan di setiap bagian dia memiliki kolom-kolom seperti ini ya, entah satu kolom, entah dua kolom, entah tiga kolom.
Dan di dalam kolom dia memiliki komponen-komponennya sendiri, entah itu berisi gambar, tulisan, video, kemudian emot dan sebagainya, itu dimasukkan di dalam, dibungkus di dalam sebuah kolom, teman-teman. Ya. Jadi untuk kali ini video tutorial part kedua ini saya hanya menjelaskan bagaimana cara kalian menambahkan si template yang sudah kita gunakan tadi, ya, kita gunakan save template tadi. Bagaimana kalian menggunakan tema, ya, kok template, kita menggunakan tema. Kalian bisa cari tema apapun yang sesuai dengan karakter diri kalian masing-masing, teman-teman, ya. Nanti di video tutorialnya kita akan mengulik fungsi dari setelah kalian sudah tambahkan tema, maka nanti kalian harus menambahkan plugin, ya. Langkah keduanya adalah kalian menambahkan plugin Elementor. Caranya bagaimana? Caranya kalian bisa klik langsung tambah baru, atau kalian cari di sini tambah baru, ya. Kalian tambah baru, kemudian di sini kalian cari aja namanya Elementor, maka nanti kalian akan diarahkan ke sini, ya. 5 juta lebih. Nih, 5 plus juta. Berarti 5 juta lebih instalasi aktif. Berarti 5 juta orang di seluruh dunia ini sedang aktif menggunakan Elementor. Bayangkan, tidak mungkin 5 juta ini hanya untuk training, hanya untuk khusus. Itu impossible, teman-teman, ya. Pasti mereka digunakan untuk bekerja, untuk memudahkan cara pembuatan sebuah web, ya. Dan tentunya ketika kita menggunakan sebuah coding itu memerlukan waktu yang lama. Ketika kita masih belum mahir, mungkin kalau udah mahir itu bisa kita selesaikan dengan cepat, ya. Jadi customer itu, sekali lagi saya sampaikan buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia ini, jangan pernah malu, jangan pernah takut salah, ya. Saya pun juga nggak ahli, teman-teman, tapi yang penting kita bisa memahami keinginan dari customer kita, kemauan dari customer kita itu seperti apa, ya. Maunya dia seperti ini, dan kita bisa memahami. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Itu, teman-teman. Kalau misalkan dengan kalian menggunakan coding bisa menyelesaikan kegiatan A, orderan A sekitar seminggu hanya dengan menggunakan Elementor. Kalau teman-teman benar-benar mendalami dan memahami, dengan menggunakan Elementor kalian bisa memberikan waktu hanya 5 hari, otomatis si customer akan memilih 5 hari dengan syarat bahwa kalian memenuhi kriteria apa yang diinginkan oleh si customer. Kalian bisa meyakinkan customer, kalian bisa memberikan portofolio kalian. Nah, itu akan kita bahas juga di video-video selanjutnya, teman-teman, ya. Jadi kali ini kalian, saya harap bisa memahami tutorial kali ini bagaimana cara menambahkan temanya. Setelah kita pilih tema sebagai landasan awal, bagaimana kita menambahkan Elementor untuk kita gunakan mengedit halaman atau mengedit tampilan dari sebuah web yang sedang kita buat, teman-teman. Ya, di sana nanti ada fitur-fitur, berbagai fitur, dan di sini pun juga ada banyak fitur. Nanti akan saya jelaskan satu persatu di dalam perjalanan video-video yang akan kita buat. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah support video ini. Jangan lupa, ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, nyalakan loncengnya, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, supaya kita bisa belajar bersama dengan dengan sama-sama belajar, ya. Karena saya juga otodidak, saya masih belajar. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa takut. Kalau di luar sana banyak yang lebih pintar, ya kita harus merendahkan diri kita, karena kita masih perlu ilmu mereka. Ya, kita, kalau ada yang mengajari kita syukur, kalau nggak ada ya jangan berharap orang lain mau ngajarin. Ya, tentunya perlu kalian ingat bahwa ilmu itu adalah sumber amal yang tidak akan terputus. Jadi kalau kalian punya ilmu, bagi aja sebanyak-banyaknya. Ketika itu digunakan, maka itu adalah tabungan amal, karena kita nggak tahu seburuk apa tingkah laku kita. Yang penting kita punya sedikit amal untuk membantu kita di akhirat nanti, teman-teman. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.